Shalom saudara. Saudara-saudara, tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tentu saja hal ini unik karena Tuhan memberikan kepada masing-masing orang itu talenta dan potensi, kecakapan, kelebihan masing-masing di hidupnya, di bidangnya. Itulah anugerah Tuhan dengan porsinya yang berbeda dan masing-masing punya cara dengan kecenderungannya tersendiri. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Seorang hamba Tuhan pun unik, saudara-saudaraku, di dalam kerja melayani, terutama di dalam pekerjaannya yang terpenting, pekerjaan dan misinya yang terpenting, yaitu di dalam menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan, menyampaikan berita firman Tuhan. Itu pun berbeda-beda. Ada yang penyampaiannya berapi-api, ada juga yang slow dan lembut, ada yang lantang, fasih lidah, emosional dan keras. Tetapi ada juga yang penyampaiannya santun, membimbing, ramah, mengajar dan menuntun. Namun demikian, itulah semua cara dan jalan yang diberikan Tuhan kepada masing-masing hamba-hambanya. Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan 1 Korintus 3 berkata, kita masih manusia duniawi, bukan rohani. Saudara-saudaraku, bila seseorang masih ngefan kepada pendeta, saya ngefan kepada pendeta A, saya pengikut pendeta B, ya, maka kata firman Tuhan itu menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan masih duniawi, yang belum rohani, masih jadi pengagum orang, masih jadi sebatas pengikut pendeta, belum jadi pengikut Kristus kemana-mana yang diberitakan pendetanya. Saudara-saudaraku, seharusnya ia menjadi saksi Kristus. Itu rohani, saudara-saudara. Sebab yang mengubah hidup seseorang itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan. Pendeta hanya sebatas penyampai berita yang olehnya kita percaya. Itu sebabnya jangan saudara salah address. Jangan kita kultus, jangan kita dewa-dewakan. Hormati saja sewajarnya, hargai sewajarnya. Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-7 1 Korintus 3 berkata, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus sedang berbicara tentang perumpamaan ladang. Ya, hamba-hamba Tuhan adalah peladang, pekerja ladang. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Umat Tuhan disebut ladang di dalam ayat yang ke-9. Ya, kemudian Tuhan adalah sang empunya ladang, pemilik ladang. Nah, Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudaraku, jangan terkecoh. Jangan kita buat yang penting menjadi tidak penting, lalu yang tidak penting kita jadikan penting. Saudaraku, Tuhanlah yang membuat saudara bertobat. Ia berperan penting. Ia mengutus hambanya dan memanggilnya untuk menyelamatkan saudara lewat firman Tuhan yang disampaikan. Itu sebabnya fokus pandang kita, sujud sembah kita, syukur kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus mengagumi Tuhan, ceritakan segala perbuatan Tuhan. Awas saudara-saudaraku, bukan kita kagum lalu kita dewa-dewakan pendeta. Ya, itu sebabnya kita harus jadi saksi Kristus, bukan jadi saksi pendeta. Berbeda, saudara-saudaraku. Jangan kita terkecoh. Di dalam ayat-ayat berikutnya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan terima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Saudara-saudaraku, yang menentukan upah pelayanan hambanya adalah Tuhan sendiri. Cuma kita suka menggugat Tuhan.
kita suka menganulir Tuhan. Saudara-saudaraku, kita suka meremehkan, suka mencela, suka anggap remeh satu dengan yang lain. Saya lebih bagus dari dia. Saya lebih terpandang dari dia. Saya punya kedudukan lebih tinggi daripada dia. Saya S3, dia kan cuma S1. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus berkata, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, bagiku itu tidak penting, sebab Allah tidak memandang muka. Saudara-saudaraku, Allah tidak pilih kasih terhadap orang. Ia tidak memilih dan menilai yang di luar. Entah saudara dari garis keturunan ningrat, atau status saudara, atau kedudukan saudara, begitu penting, begitu top. Saudara punya reputasi, Allah tidak memandang muka. Allah selamanya dan senantiasa menilai hati manusia yang di dalam, bukan hal yang di luar. Itu sebabnya di mata Tuhan jika kita salah, biar dia hebat, biar dia terpandang, hukuman tetap berjalan. Tuhan gak lihat reputasi orang atau kedudukan seseorang. Jika benar, upah menanti siapapun. Jika salah, ganjaran dan hukuman menanti siapapun. Saudara, ukuran di hadapan Tuhan adalah benar atau salah. Bukan hebat atau enggak hebat. Bukan terpandang atau enggak terpandang. Bukan punya kedudukan atau enggak punya kedudukan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, Tuhan tidak melihat status dan reputasi orang. Nah, hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka sadarilah bahwa kita hamba. Tuhan berkata bahwa dialah yang terpenting. Ya,